warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta ma'asudul wa qamatu bi'adihi mahabbatan wa ma'abbatan. Wallahu ta'ala bi'idhabihi karimah wa ashabihi wa alim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan ila akhir ayat wal ma'na wallahu a'lam bishawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum bi qawli la ilaha illallah. Wa qala aidan abfiru zikrullah ajja wa jalla fi kulli halin fa innahu laysa amalun ahabballah wa la nasali akil min syai'atin fid dunya wal akhirah illa bi dzikrillah. Al hadis wal makna wallahu a'lam bishawab. Di hadapan ahli silsilah thariqah Muhammadiyah Sabari wal Sunnah wabil khusus untuk kita semua hadirin Sayyid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi beserta umum dan seluruh keluarga, semoga dipanjangkan usia dunia, sempurnakan kesehatan jasmaninya, tambah berkah serta karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hormati para pemangku Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, cinta kesucian jiwa, khusus keluarga besar Al-Bahri, Bapak Haji Musairi dan seluruh keluarga Pondok Pesantren Al-Bahri. Semoga kita semua Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya, segalanya. Barakat wa rahmati Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya menawi ya kata para sahabat, kalau umat Islam tahu dan mengerti, terus bawahi, kalau umat Islam tahu dan mengerti tentang apa manfaat talqin dzikir, pasti orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Pasti orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Bahasa tersebut ada makna yang tersirat di dalam kalimat yang tersurat tadi. Tahu dan mengerti. Orang akan tahu kalau dikasih tahu dan mengerti kalau dikasih pengertian tentang talqin. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, mana mungkin mereka tahu? Ya, kalau mereka tidak dikasih pengertian, mana mungkin mereka ngerti tentang talqin dzikir. Makna yang tersirat adalah secara tidak langsung para sahabat memerintahkan kepada kita semua, kasih tahu kepada mereka yang tidak tahu, berikan pengertian kepada yang mereka belum mengerti tentang talqin dzikir. Jadi ulang lagi dong ya, kurang mantap deh. Sia-sia aing-aing. Wajar mereka kalau ngomongin orang yang dzikir keras-keras amat, gitu kan?
apa itu manakib dan lain sebagainya. Nah, karena kita nggak kasih tahu, wajar. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Iya. Hei, sahan salah. Siapa salah? Bukan pinggang. Tahu pahit dicairan. Ya, musalamat tukang lauk pinggang. Ikan mati di air ini mati ini. Ayo. Itu bahasa mursyid. Mursyid teh adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama kalimatnya kalimat jamak karena ada alif lam di depannya, jadi makrifat itu, bukan nakir lagi. Hanya satu ulama sebagai pewaris. Siapa dia? Al-qalbu waruhu mas'ulani isolah ala dawam. Mursyid itu adalah ruh dan kolbunya sibuk duaannya. Bisolah di dalam sholat ala dawam yang tidak pernah berhenti. Sholat apa itu? Sholat yang 12 tahun sebelum Nabi hijrah, Isra Mi'raj. 12 tahun sebelum Isra Mi'raj, itulah sholat yang diterima dari Jibril oleh Nabi Muhammad SAW, yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Jibril alaihi salam. Apa itu? Iqra ma'ana biqari, kata Rasulullah. Baca kemana Muhammad? Apa yang aku baca, kata Rasul. Bismi Rabbik. Ini 12 tahun setelah terima ini, itu sholat batin, sholat ruh, sholat kolbu. Baru dihijrahkan 12 tahun setelah itu. Menerima kita sholat gerak, ruku, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Duluan mana sholat gerak sama sholat apa? Sholat kolbu. Duluan sholat kolbu, tapi orang diajak sholat kolbu, embung. Padahal sholat itu lebih dulu. Sok lihat dalam kitab Sakinah Kamilah. Al-qalbu warruh mas'ulani bis sholati ala dawam. Sibuk tidak pernah berhenti. Yang dimaksud sibuk di situ adalah qalbu dan ruh itu adalah layanamu walayamut tepaeh tehes. Tidak pernah tidur ruh, tidak pernah mati. Makanya dia sedang berdiri sibuk dengan zikir, sedang ruku sedang duduk sibuk dengan zikir, bahkan sedang tidur pun sibuk dengan zikir. Tidur matanya, ininya tidak tidur. Kalau Ismail mah matanya tidur, ini merem. Ada yang begitu? Tanda eta teh hatena peureum, ruhna hatena peureum, jasadna peureum. Ruhna ngorok, hatena ngorok, jasadna ge kaeta. Saha nu kitu? Kurang kabehan. Ya, tidak tahu yang tidur mah. Ya, kata suaminya ngorok banget itu. Mana ngorok? Wah, pasti nggak tahu. Pasti marah, kenapa? Udah tidur dia aja. Usah panjang-panjang kali gitu, mudah. Tidur gini loh. Karena tidur kan nggak tahu. Mas Bulan. Inilah amal ibadah sholat yang akan pertama diperiksa oleh Allah. Gagal sholatnya, gagal semua amalnya. Bagus sholatnya, bersih semua amalnya. Fataqdiyatuhu as-shalawatu dzikru.
melaksanakan sholat kata Pangan Ka'banom adalah zikir. Nah kalau sholat tidak ada zikir, berarti mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya adalah tidak ada sholat. Tuh, tidak ada sholat. Lalu apa maknanya? Apa maulid Nabi? Padahal Rasul sudah berpesan dari dulu sampai detik sekarang, dari Sabang sampai Merauke, orang tahu bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu pesan Rasul kepada umatnya ketika itu. Siapa itu? Para sahabat. Dan yang melihat Rasul salat itu ketika itu para sahabat. Kita mah tidak pernah melihat. Walaupun ada lagu uswah hasanah, contoh yang terbaik Rasulullah, figur yang terbaik Rasulullah, itu kan? Yang memiliki karisma yang luar biasa, seluruh umat manusia wajib mencontoh itu. Pada masanya itu mah, bukan sekarang. Ya, karena mencontoh itu syarat mutlaknya melihat. Mau gimana contoh kalau nggak melihat? Si buta dari gua hantu, ya, ujian tes matematik nyontok kepada temennya yang melek. Kelihatan nggak? Poek. Poek. Syarat mencontoh melihat. Lah kita tidak pernah melihat Rasul. Apa yang dicontoh? Maka tadi sabda Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Nih setelah tidak ada aku, setelah aku pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada ulama sebagai penerus aku, sebagai penerus risalahku. Beliau adalah pengganti Rasulullah, Rasul utusan Allah, cuma gelarnya adalah waliullah. Contoh kumaneh dina ittabi'u man sabila man anaba ilahi. Ikuti orang yang sudah sampai kepada Allah, karena yakin beliau adalah, yakin dia adalah ulama sebagai penerus aku yang silsilahnya sampai kepada kata Rasulullah. Nah kalau sudah begitu enak, maka makna hadis qudsinya adalah tuba liman ro'ani man ro'a amanah. Sangat bahagia sekali orang yang sudah melihat aku, kata Rasulullah. Orang yang sudah melihat orang yang sudah melihat terus saling keterkaitan. Amanah bi, aman dari azab, kata Allah dalam hadis. Aman dari siksa Allah. Perhatikan kalimatnya. Sangat bahagia sekali orang yang sudah melihat aku. Siapa yang pernah melihat Rasulullah di zaman Rasulullah? Jelas para sahabat. Tidak menghindar. Abu Jahal, Abu Lahab juga ada melihat Rasulullah. Berarti kalau mengacu kepada hadis qudsi tadi, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab termasuk orang yang bahagia dibanding kita semua. Benar tuh? Karena orang yang telah melihat Rasul itu orang bahagia. Tuba liman ro'ani. Sangat bahagia sekali orang yang telah melihat aku. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana kita yang tidak melihat Rasul? Bukan jasadnya yang dilihat, kasep, nenek, gelis, peot. Ruhnya yang dilihat, ruhnya yang diikuti. Apa itu? Ini sangat bahagia sekali orang yang sudah melihat kepada kita. Makanya dalam sholat dicantumkan at-tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus assalamu alaikum. Oh, kalimat apa tuh kamu? Domir apa? Domir antara. Hah?
Berarti assalamu alaika, salam kepadamu ya Rasulullah. Domir anta itu tidak ada jeda antara kita dengan Rasul. Bahwa Rasul hadir di depan kita ketika sholat. Assalamu alaika, bukan assalamu alaikum. Betul tidak? Kalau Rasul kuburan, kap Rasul depan kita. Karena kita matanya masih buta. Betul tidak? Kita tidak bisa melihat. Sengaja kan, apa yang seumuran? Seumuran baik. Gendut-gendut nyelapin betul lekat terlalu bahaya. Assalamu alaika Rasul panjangkeun. Assalamu alaika. Jadi kan, eta mah zaman dulu. Ya. Gurunya teu ngaji. Warna mah gurunya Ustaz Muhadi. Ngaji. Ya, jangan dipanjangkeun kapnya. Assalamu alaika apa dah? At-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika cara ngomongin kene ibu-ibu mah. Karena biasa assalamu alaika, biasa gitu ya. Dipanjangkeun kapna. Babaliut eta na salat teh acak-acakan. Ya. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi bukan begitu bacanya. Ini berpanjangan mana? Apalagi maknanya itu? Enggak paham ya? Ya hati-hati ya. Satu huruf saja berubah itu beda makna. Allahu Akbar, artinya bedug gitu. Jadi Allah maha bedug. Hati-hati loh. Ya gimana? Triti apalagi ayat itu kan. Satu huruf beda makna. Kembali. Maka yang dilihat itu bukan wajah Rasul, bukan bentuk tubuh Rasul, tapi yang dilihat adalah kedalaman yang ada di dalam Rasul. Maka ketika itu sudah nampak, dalam sholat pun kita merasa bahwa diri diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isan namanya, isin hati. Kalau dalam istilah Qoriko itu muka syafa terbuka. Nah itu tidak akan berhasil kalau tidak mujahadah. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul ubbali man jatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kalian semua dalam berzikir, wala taksal dan janganlah engkau malas untuk berzikir, wala takun ghafilan dan janganlah engkau jadi orang yang banyak berubah karena tidak banyak zikir. Panadamatul uqbali man yatakasalu. Apa yang engkau cita-citakan tidak akan bisa teraih kalau tanpa mujahadah. Kalau tidak teraih, engkau hidupmu pasti bakal hina. Tahu hina? Berjuang. Tadi salah satunya adalah yang pertama itu adalah akhlak. Banyak yang menyebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dengan zikir memang adalah untuk perubahan akhlak. Tahsunul akhlak, tetapi tahsunul akhlak la ya'ti ila tazkiyatin nafsi, ila bi tazkiyatin nafsi. Mual bisa mana ngerubah akhlak menjadi akhlak yang mulia kalau belum membersihkan diri dari kotoran-kotoran nafsu. Apa kotoran nafsu? Ini sifat sabuyah. Apa sabuyah teh? Binatang jina. Naon binatang jina? Terus dahar es.
Sok ikan ayam negeri no. Habis lagi makan, molor. Betul tidak? Tunduh, lamun orang habis makan. Kenapa? Makannya lebih. Banyak makan. Banyak tidur akhirnya. Kalau sudah orang banyak tidur, banyak makan, pasti banyak pohon. Kalau sudah banyak pohon, banyak ketawa pasti. Kalau sudah banyak ketawa, atau banyak lupa kepada Allah juga. Kait mengkait. Maka itu sifat sabu'i, bersihkan. Qolatul qulub atau tasfiyatul qalb, bersihkan hati. Yang kedua, tidak akan berhasil akhlak yang sempurna illa bitazkiyati illa ba'da tazkiyati nafsi, setelah dia membersihkan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Binatang buas atau disebut babinya. Kalau kayak saya kalau mau ngambek dulu, luar biasa saya kalau ngambek. Gimana binatang ngambek? Jangankan dibecandain, kagak dibecandain, wah binatang. Sok kalau gak mau, nggak dibecandain, nggak mau masih nyangka. Itu dia tadi buas, binatang buas. Ada yang begitu? Ada. Siapa? Saya. Jangan tengok orang lain. Ya, duduk orang kalau nengok anu. Agus duduk orang anu. Jangan begitu Bang Agus. Siapa yang begitu? Yang begitu itu adalah saya. Itu belajar toriko seperti itu. Yang ketiga adalah nafsu syaitan. Syaitaniyah. Apa itu? Riya, ujub, takabur, bohong, malas, apalagi ngomongin orang lain, apalagi macam-macam yang kayak gitu. Itu adalah sifat-sifat syaitaniyah. Nah, yang tiga tadi perlu digempur. Alat penggempurnya adalah la ilaha illallah. Kalau itu sudah bersih, catat. Dalam riwayat Imam Abi Sorsor, hadisnya Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikrullah." Berzikirlah kau dengan zikir yang banyak kepada Allah. Zikir banyakmu tidak akan berhasil kalau kotoran itu masih ada dalam kolbu. Rasakan sekarang. Banyak ingat, banyak lupa. Kalau banyak lupa, tanda itu kurang bersih. Inna likulli shiqalah wa shiqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Alat pembersih kolbu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah bersih itu, aktsiru zikrullah, kata Rasulullah. Perbanyaklah zikir kepada Allah, akan berhasil zikir yang banyak. Kalau ini sudah ada, minimal sedikit. Karena banyak lupa, tidak banyak zikir. Karena ininya masih apa? Kotor. Bahkan perintah Rasul bukan hanya sekedar banyak zikir, tapi fi kulli halin, dalam setiap keadaan, setiap tingkah, setiap posisi, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, harus memaju zikir. Ini bukan zikir yang di mulut banyak teh. Zikir 40 jam memperingati ulang tahunnya Abu Haji Edi Sutrisno Rasa. Sedikit ini mah. Ya, 80 jam masih sedikit. Atau seminggu
siang malam non stop, sedikit itu. Yang banyak itu. Bisa banyak kayak gini kalau bersih. Masya Allah, selain daripada Allah tidak masuk ke kalbu kita. Kan itu pilihan. Berdiri dikir, duduk dikir, tidur pun dikir. Wala sautan, wala kuudan, wala kiaman. Tidak bersuara, tidak duduk, dan tidak berdiri dikir ini mah. Tapi bisa dikir ini sedang berdiri dan sedang bahkan sedang tidur pun berdikir. Nah, ini yang harus dipacu, maka jangan lagi hidup. Udri, mana Udri? Dikir aja baru 633 doang. Baru di mulut aja, di hati mah belum. Udah banyak berhenti dikirnya. Mikirin apa? Hah? Mikirin banyak duit. Kalau harus cari duit mana di dalam sendiri. Udah pengalaman tuh Bapak Haji tuh. Dikejar-kejar kadang-kadang nggak dapat ya. Sampai ke tengah laut nyarinya. Giliran ngedongkrong di rumah Jol, nawarin. Tawarin ikan saya ini tolong jualin, ada lebihnya sekian buat Bapak Haji. Aduh. Pengalaman. Oh iya, main tuh kabel-kabel listrik, taikin sama dia. Ya. Udah gaji pakai Samsung, mana petugas dia makan, petugas desa. Dapat duit mah di bawah dia, sebulan sekali malah. Bukan pas dia nongol lagi dapat duit begitu. Iya. Mau banyak duit, antarkan doanya. Doanya hantarkan, kata pengarang sahabat, kalau ingin banyak duit, hantarkan doa. Antarkan doa mana? Kemana antar? Ke Allah. Siapa yang mengantarkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mga doa melawang hati nak mana-mana, mulut mengomong Rabbana atina fid dunya hasanah. Hatinya berangkat naik perahu ke tengah laut. Padahal masih duduk di sejadah, sudah panen ikan di tengah laut, dapat 2 derung. Mana sampai doa ada ke sana? Kalau tidak ada menghantarkannya, bukan kepada Allah dengan doanya, malah ke tengah laut doanya dianterin. Maka sampai kapanpun doamu tidak akan terkabul. Ketika itu terkabul, itu maka kebenaran nasibmu tercatat di dalam Al-Quran. Kalau kamu bola, perhatikan. Ngerti tak? Ngerti tidak? On mengerti. Alhamdulillah, antarkan doanya pakai ini. Mau datang lagi baru jali, kita doain, kita syariat supaya maju usaha. Lah kagak hatinya kagak nyambung, itu gimana? Sudah begitu yang datangnya enggak nyambung hatinya, yang datangin juga bereng matanya. Jadi di biro sablon. Apa biro sablon? Muridnya gendang, gurunya sudah, kita ajalah latihan sudah latihan zikir. Di mana? Di sini Nurul Bahri. La ilaha illallah, la ilaha illallah yang keras. Saingan sama asin sekalian. Emang disuruh. Ayyakuna dzakira bisartin. Biwudu'in tam wa darbin sadidin, pukul dengan kuat, wa sautin qawiyin, pasti kalau pukul yang kuat suara juga kuat. Illallah, la ilaha illallah. Kayak mukul batu. Kalau pelan ada suaranya enggak? Tapi kalau kencang ada suaranya. Ada suaranya. Illallah. Makanya kalau zikir pelan, lama berhasil. Ada yang ngomong ngapain keras-keras, Allah mah tidak budak.
celi elu yang budeg mah. Lah iya Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluknya. Kenapa lu sebut Allah tidak budak? Berarti kau menganggap Allah punya kuping. Murtad sia tah syahadat deui. Kalau tidak suka zikir, ya udah diam. Lu yang ngomongnya, gua yang zikirnya enggak apa-apa. Ya, rame-rame lu ngomongin gua yang zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Pak Kiai Haji Susairi itu. Anjing menggonggong, saya yang zikir dengan bilang. Ya, begitu. Ngapain liur-liur? Pengalaman saya 22 tahun dikir sampai sehari ini. Awal wah dibobrak gabrek. Kiai, polisi, naon datang ke rumah. Oh kitab segede naon datang ke rumah. Sampai rumah, iya kagak ngomong. Mau ngomong gimana? Pas lagi ngaji buka bikinan Fathul Wahab, di pinggirnya kitab-kitab hukum. Dan saya mau orang hukum. Ya, orang hukum. Dia bilang di belakang kita mau bicara dari mana dulu ini katanya. Mau ngomong kitab gede-gede. Fathul Wahab sendiri ya. Jadi gini kan, mau bahas sekolahan dia kitabnya hukum perdana pidana semua, bersulit web semua, liur katanya. Hanya masuk lagi ke rumah, ada apa? Enggak apa, jadi silaturahmi aja. Udah kita mau ngomong apa? Ini terbuka. Kenapa katanya zikir di Suryalaya diberikan kepada orang-orang yang umum, yang tidak bisa ngaji, yang belum pernah mondok pesantren? Nah itu hebatnya guru saya bilang. Karena sorga, ya, tidak hanya untuk orang yang bisa ngaji saja. Orang bodoh pun seperti kita nggak mondok, nggak sekolah, kepengen semua masuk sorga. Memang itu mustahil, tapi kalau ada orang yang mampu membawa ke situ, apa salahnya? Siapa yang melarang? Makanya kata Bakar Sahabat tadi begitu. Kalaulah orang tahu, umat Islam ini tahu dan mengerti tentang talqin dzikir, maka dia akan berbondong-bondong datang untuk mendapat talqin dzikir. Kenapa demikian? Wala anza li abdin min sayiatin fid dunya wal akhirah illa bi dzikrillah. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari muka bumi ini, masuk semuanya ke dalam neraka, kecuali yang menyelamatkan adalah dzikirnya. Coba. Dzikir tidak sembarang dzikir. Ibu Ida juga punya tuh burung. Mana Ibu Ida? Aji? Ya. Burungnya bisa zikir. La ilaha illallah. Suaminya. Itu maksudnya ada bukan burung itunya, bukan burung suaminya. Gitu. Alhaq bisa zikir itu. Tidak akan selamat kalau tidak ditalqin zikir. Adzakiru fil ghafilin kal hayy benar molor tentang zikir mati. Bahkan la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin, tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Jangankan yang belum ditalqin, yang sudah ditalqin masih melawang sholat kita. Berjalan kemana-mana hati. Betul nggak? Betul. Betul. Itu tanda kurang zikir di rumahnya itu. Kalau hatinya kemana-mana. Kurang zikir. Banyak ngerokok di rumahnya, ngobrol. Sakit wakil talqin ngomong keras yang gitu doang gitu. Tapi itu berubah ya ngomong. Ya Allah. Kurang asahannya itu. Dulu saya senang kedatangan tamu ke rumah banyak, karena banyak duit bakalnya. Sekarang lebih senang saya tidak kedatangan tamu. Tuh tanya istri, tanya dari mana? Sudah, bilang dari kamar. Memang di kamar aja. Rugi kita kalau nggak ada orang katanya ya.
Ada teman, justru kata pengeras Abah sedang diselamatkan oleh Allah. Sedang diselamatkan oleh Allah. Karena kalau tamu datang ke rumah sudah pasti ngomongin orang. Datang perempuan, Pak Haji, doain saya. Kenapa? Mantan suami saya ini kayak nyantet saya tuh. Begitu ujung-ujungnya. Ya? Lalu saya tembak begini. Gampang itu mah. Dihitung dulu. Oh iya. Suami ibu ini menyantet ibu udah lama ini. Nggak bakal dia sembuh nih kalau nggak ini obatnya. Beli ini. Beli kan 5 juta dapat duit saya. Sudah ngomongnya banyak dosa, sakit kebadan lebih gede daripada zina. Duitnya juga gak halal itu. Mending 5 juta, 50.000 ngomongin orang seharian. Aduh, al-ghibat wasyaddu minaz zina. Ngomongin orang dosanya lebih besar daripada zina. Zina mah kagak, kita ngomongin orang gak berhenti. Enggak ada udah ya, kalau ada yang ngomongin orang dikir. Bu-ibu ada temennya ngomongin orang dikir. Tadudain, Pak. Hah? Tadudain. Gak usah doain. Dikir. Kalau begitu lagi lah, lu baru segitu doain. Sudahin itu, karena itu iblis itu yang ngomong begitu, bukan dia. Baru cepot, biar lu keluarin dulu ininya, retaknya. Ya. Artinya kita ngingetin dia, ta'awanu alal diri, saling mengingatkan. Dikir. Oh, si anu begini. Dikir. Atau tinggalkan. Ya, kalau nggak berani tinggalin. Mau ngomong apa dia sendirian? Ya. Itu kan obatnya salah satunya. Orang sedang ngomongin orang, itu ibarat orang kesambet. Orang kesambet sembuhnya cuma satu, ditinggalin. Ditinggalin berdiam dia. Ini mau orang kesambet, dari mana kamu datang? Wah, dari pinggir sungai Anu. Apa keinginan kamu? Wah, minta terus. Tambah lama ditanya atau tambah jawab terus dia. Makanya salah satunya orang yang kesambat itu adalah obatnya cuma ditinggalin. Sama orang ngomongin orang juga adalah orang yang sedang kesambat itu, tinggalin udah. Kalau nggak di ini tinggalin, itu supply dosa sama kita. Tinggalin awet ya Pak. Hah? Tinggalin mah awet. Awet. Tidak kelar-kelar. Gak kelar-kelar. Sepakat? Sepakat. Setuju? Yang luar setuju? Ini gimana Iban ngomongin orang? Ya, dengar saya tadi di luar ada ngomongin orang di situ di luar. Alhamdulillah. Terus ya. Terus kan? Kalau saya sih enak, nggak makan apa-apa. Sedikit lagi. Kenapa orang berbondong-bondong? Kalau orang dikasih tahu, catat mati semua. Orang yang sudah ditalqin zikir itu adalah orang yang sudah mendapat ridha Allah. Bukan akan masuk surga, tetapi sudah mendapatkan surga. Hanya ruhnya saja yang masih ngontrak di tubuhnya. Kalau sudah lepas dari tubuh, sudah pasti. Ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuk ke surga. Ya. Ini buktinya setelah Rasul perang Hudaybiyah. Karena Rasulullah SAW lakona atau yulakin atau ayalakona. Saya lupa. Li sahabati Rasulullah SAW. Ya. Pak Rasulullah SAW pernah menakin para sahabat setelah perang Hudaybiyah. Fungsinya adalah pertama litasfiyati qulubihim, yang kedua wa tazkiyati nufusihim,
Fungsi talqin itu adalah membersihkan dosa-dosa bagian batiniah dan dosa-dosa bagian lahiriah. Tiklul ma'ani bagaikan dia baru lahir tanpa tetesan dosa dalam tubuh. Surga hanya bisa ditempati orang yang tidak ada setetes pun dosa dalam tubuh. Talqin membersihkan dosa lahir dan batin. Makanya Rasul ketika setelah melakit zikir, absiru qad ghafarallahu lakum, berbahagialah kalian semua, dosamu sudah Allah ampuni semua. Qad ghafaro ditahqiq, qad masuk karena fil madi. Mana tadi? Ditahqiq mananya? Yakin, nyata. Makanya kata para sahabat, sudah mendapat ridha Allah. Bukan mudah-mudahan lagi. Ya, sampai begini punten panjang waktunya. Abah pernah menceritakan, ya, Haji Komar, orang Tasik, masuk rumah sakit, masuk selang dari mana-mana. Abah Pangarsa Abah Anom sering bertanya, siapa penerusnya? Sudah ada belum penerusnya? Siapa penerusnya? Masih ditahan tuh Abah Anom, si ruh tersebut. Satu waktu Abah Aos manakib ke tempatnya Pak Haji Komar. Ada kabar di situ bahwa Pak Haji Komar, alhamdulillah sudah ada perubahan membaik. Maka disuruh pulang oleh rumah sakit. Pulang pengersa Abah Anom, pengersa Abah Aos ke Abah Anom, Pak Haji Komar dibawa ke rumah. Tapi posisi masih ada setelah ada perubahan membaik. Contohnya parah dulu. Sampai pengersa Abah Anom, Abah Aos ditanya, dari mana? Dari Banjar, Bang. Bagaimana keadaannya? Sudah ada penerusnya belum? Sudah ada penerusnya belum? Sama begitu Abah. Jol Abah Haji Kuswa minta air ke Abah Anom. Bah, air buat Pak Haji Komar. Katanya sudah pulang ke rumah. Sekalian Os, lihat Pak Haji Komar, sekalian wakilin Abah. Sudah jangan tarik menarik dan jangan dorong mendorong, kata pengarsa Abah Anom. Ada bahasa beliau tak? Ya, sudah jangan tarik menarik dan jangan dorong mendorong. Pak Haji Komar mas sudah ada tempatnya. Maksud tarik menarik, sudah jangan ditarik tarik, itu selangnya keluar masuk, jangan didorong, jangan ditarik tarik, ya lepas saja dan sudah ada tempatnya. Yang ditanya Abah Anom, sudah ada penerusnya belum? Maksud penerus itu adalah manakibnya sudah 60 tahun berjalan, ada penerusnya belum? Kalau belum ada, ditahan sama Abah itu Haji Komar. Ya, kata pengersa Abah, sudah ada Abah, les kagak ada. Saya mau pulang. Ini mah di Empang malah kalau ada berhenti gimana ibu? Orang mau istirahat ya? Nggak ada istirahat. Menakiban mah adalah pengajian orang yang sudah mendapat ridho Allah. Catat kan? Pengersa apa sering kan disuruh begitu? Apa artinya manakib? Manakib itu adalah pengajian orang yang sudah mendapat ridho Allah. Sayangi Allah, sudah ridho sama kita. Nggak usah disuruh manakib kumara angke. Mendingan datang 10-an gitu. Ada saya mah 2-an yang datang. Yang anu ya. Nggak ada apa-apa kerja juga. Alhamdulillah. Bila Allah sudah begitu, pengersa Abah sudah menyampaikan, sudah mendapat ridho Allah. Manakibnya istirahat. Berarti dapat ridho Allah juga pengen istirahat. Siap ketua, punten. Alhamdulillah itu mudah-mudahan.
Pasti itu mah. Absiru qad ghafarallahu lakum, berbahagialah kalian semua, dosamu sudah Allah ampuni. Allahumma astani bihadil kalimah wa amartani biha wa watani bihal jannah, kata Rasulullah. Aku diutus dan diperintah oleh Allah untuk menyebarkan, melestarikan, mengamankan kalimat Allah, dan Allah wa watani bihal jannah, sudah berjanji kepada aku, siapa yang mendapat talqin zikir, mengamalkan dan melestarikan kalimat ini, al jannah, surga dapat. Coba. Bukan amin, alhamdulillah udah talqin mah. Kalau belum talqin baru amin. Belum tentu. Ya, kemarin saya talqin di Bekasi 4 orang doang, untung kiai semua. Yang 2 nggak kiai. Berarti 2 kiai, 2 bukan. Yang di luar bodong semua, itu orang. Lagi ngerokok. Kabur lagi. Oh jelas di rumah sejam setengah. Berarti kan kita sudah menyampaikan, memberitahu, memberikan pengertian, tapi Allah menutup hatinya. Lepas. Terhayamin karena surga Allah. Alhamdulillah. 2. Setelah Perang yang ketiga, fungsi talqin adalah wa isalim hadratil ilahiyah. Sampai ruh kita disampaikannya oleh la ilaha illallah, dan amal kita ditaikan oleh la ilaha illallah. Paham kebalikannya atau mafhum muhalafahnya, kalau orang belum ditalqin zikir, capek nonggeng doang di sajadah, tidak sampai kepada Allah, boro-boro diterima. 3 itu fungsi talqin. Kata Rasulullah bukan saya. Lihat dalam kitab Mintal Sudul halaman 43. Yang keempat, orang yang talqin zikir itu adalah wasya'adatul kudsiyah. Allah berikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat innallaha haroma 'alan nar. Satu-satunya tuh hadis tuh yang mengharamkan orang yang mengucapkan kalimat Allah dibakar api neraka. Tidak akan mempan bulunya, kulitnya, tulangnya, sumsumnya, uratnya, dagingnya, tidak akan mempan pada api neraka. Kenapa? Yang sudah ditanamkan di kolbu siapa? Neraka bikinan siapa? Itu. Terus kata Bang Sahabah, ulah pikiran paeh, yang ditalqin mah sudah pasti. Saya mau ngomong, kalau nggak percaya mati duluan. Yang kata daripada hidup di dunia pusing mikirin kredit motor, mending paeh gitu lah. Pulang dulu, pasti masuk surga. Orang yang sudah mendapat talqin zikir, nggak usah pusing-pusing, ikuti. Sudah cari duit aja yang banyak, biar banyak sodakohnya, gitu. Biar banyak sodakohnya. Ada manakib di sini ya, coba. Besok manakib di Islamic Center, bareng-bareng. Islamic Center bukan sembarangan. Hadir 5.000, ya. Hadir 5.000, waktu talqin hadir semua. Pangan sahabat juga insya Allah hadir. Alhamdulillah. Dari mana ini Abah Haji duitnya nih? Ya. Dengar kan ibu-ibu, pura-pura nggak ada yang nih. Pura-pura nggak denger. Ngomong di balik muka. Dari mana Abah Haji duitnya nih? Ya. Lah udah saya sumbang aja daripada di kolong kasur duit saya. Ya. Kemarin aja di TV ada dimakan rayap. Mau berangkat haji kan, mending buat kasih aja buat manakib besok di mana, di Islamic Center, ketemu Abah sama dengan berangkat haji 50 kali dengan haji mabrur. Coba berapa duit itu saudara kita satu kali? 200 juta lebih, ya. Plus itu kali 50 kali. Banyak nol Pak. 3 juta masih $1 kali 50 kali. Seberapa? Masa ke Islamic Center 2 juta berat amat. Padahal 50 kali berangkat bohong sih ateng merem. Hei ibu-ibu, pura-pura nggak denger. Islamic
Siap dohirna berangkat, siap batinnya berangkat ke sana. Alhamdulillah. Pesan pengersa Abah, jangan mikirin mati. Mati sudah pasti masuk surga, yang sudah talkin dikir. Harus yakin itu. Sekarang mau cari duit yang banyak, agar banyak sedekah. Ya. Garis bawah itu agar banyak sedekahnya. Ya, di sini aja menghabiskan 5 juta habis nih. Di mana? Di Nurul berapa jumlahnya? Islamic Center 5.000 loh, kalau sedikit itu. Duit dari mana walinya hebatnya? Dari ibu-ibu dan bapak-bapak orang angke. Alhamdulillah. Semoga Allah berkah segalanya semua. Dan pada waktunya kita punya duit bisa berangkat ke Islamic Center. Amin. Yang kedua, salam di Abah Haji Rojali nih. Ya. Ya, kemarin rambutnya gondrong. Sekarang ganti pecinya yang gondrong. Kenapa dia peci gondrong? Ya, karena tugas beliau itu untuk kenceleng muter tadi. Ya. Kalau pecinya sedikit, letih, pendek, duitnya juga sedikit. Kalau itunya jerok, duitnya banyak. Tujuannya adalah buat menakib di Islami. Barangkali ada, kalau memang tidak ada ya langsung aja transfer. Ya, ke nomor Abah Haji Edi 7111 555 ya 9889 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa Wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabi